warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan naskah akademik perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sebagaimana telah beberapa kali diubah seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan terakhir kali juga diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Frenti Oktasari dengan NIM 1261103201066 dan rekan saya. Saya Fitratul Azizah dengan NIM 1261032011063. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki banyak partai politik. Perkembangan partai politik yang ada di Indonesia mencerminkan bahwa perkembangan politik didominasi oleh kebebasan rasionalitas terhadap realitas politik seperti dalam proses politik yang sedang berlangsung. Hal tersebut akhirnya memunculkan komplikasi baru yang kontraproduktif yang dapat merugikan demokrasi di Indonesia. Sehingga partai politik yang tidak mampu melihat realitas politik yang buruk mengakibatkan banyaknya bermunculan konflik antara para pemimpin partai politik tersebut. Selain itu, partai politik hanya mampu meningkatkan fragmentasi politik dan sosial pada kalangan elit politik saja. Permasalahan yang muncul dalam pemilihan kepala daerah secara langsung menjadikan partai politik menyisakan konflik yang mengakibatkan munculnya anarkisme. Apabila partai politik hanya mementingkan kepentingan sendiri dan bersikap egois, maka akan menimbulkan pertanyaan yang sangat serius mengenai kemampuan political society dalam membangun masa depan negara Indonesia yang lebih demokratis. Dengan memperhatikan banyaknya bermunculan permasalahan, maka perlu dilakukan penyusunan naskah akademik sebagai bahan atas penyusunan rancangan Undang-Undang Perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Penyusunan ini sebagai salah satu upaya penyempurnaan regulasi yang sudah ada di negara Indonesia agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Bab 2. Kajian teoritis dan praktek empiris. Yang pertama, kajian teoritis berkaitan dengan teori negara hukum, demokrasi, pemilihan kepala daerah dan otonomi daerah. Lalu ada partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah, ada pemilihan kepala daerah secara langsung, lalu ada bentuk partisipasi politik, dan yang terakhir adalah pemilihan kepala daerah serentak. Lalu selanjutnya adalah kajian terhadap asas-asas yang berkaitan dengan norma. Yang pertama, asas berjudil, di mana dalam pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Lalu selanjutnya adalah asas kepastian hukum, lalu ada asas pemilihan daerah yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah kajian empiris. Yang pertama, angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan pilkada setiap tahunnya meningkat, di mana sesuai dengan grafik yang ada pada layar, setiap tahunnya meningkat mulai tahun 2014 sampai 2020 dengan target yang sama yakni 75%, namun pernah mengalami penurunan pada tahun 2018. Persentase pemilihan kepala daerah baik itu gubernur, bupati, ataupun wali kota pada tahun 2018 dan 2020 dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, pendanaan pemilihan kepala daerah masih sering mengalami masalah, baik itu terkait anggaran pelaksanaan kegiatan tahapan pilkada sampai selesai, anggaran kegiatan yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan, dan masih ada daerah yang belum menetapkan belanja hibah. Selanjutnya yang ketiga adalah politik uang saat pemilihan kepala daerah. Ada sebanyak 166 pelanggaran politik uang yang terjadi saat pilkada tahun 2020. Banyaknya kasus pelanggaran tersebut dapat dilihat pada grafik yang tertera pada layar. Kemudian yang keempat adalah pelanggaran netralitas ASN pada pilkada tahun 2020 terdapat 917 pelanggaran. Grafik pelanggaran tersebut dapat dilihat pada layar dan juga terdapat 10 instansi daerah yang paling banyak melakukan pelanggaran. Persentase pelanggaran instansi tersebut dapat dilihat dalam grafik yang tertera pada layar. Selanjutnya adalah petahana. Banyak bermunculan fenomena calon petahana pada tahun 2020. Ada sebanyak 290 calon petahana yang bertarung di 236 daerah atau sekitar 87,40%. Selanjutnya adalah elektronika voting. Perlu adanya regulasi berkaitan dengan elektronika voting guna memudahkan proses pilkada dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat. Analisis dan evaluasi pengaturan perundang-undangan. Yang pertama, dana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Hal ini menjadi salah satu masalah yang paling krusial dalam pemilihan kepala daerah. Ketentuan pasal 166 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur pendanaan pilkada bersumber dari APBD yang dapat didukung oleh APBN. Dalam ayat selanjutnya disebutkan dukungan pendanaan dari APBN akan diatur dengan pengaturan pemerintah. Tapi sampai saat ini peraturan pemerintah mengenai dukungan pendanaan dari APBN belum juga diterbitkan. Yang kedua, ambang batas dukungan partai politik. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ditentukan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit sekitar 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan pilkada. Yang ketiga, penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Gagasan demokratisasi pemerintahan dan pergulatan kedaulatan rakyat semakin mendapatkan tempat dengan adanya gagasan untuk pemilihan langsung pemimpin daerah. Gagasan pemilihan langsung kepala daerah ini pun secara formal baru terrealisasi pada tahun 2004 dan baru dilaksanakan pada tahun 2005. Semangat dilaksanakannya pemilu kada langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung atau perwakilan di era sebelumnya, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pemilihan rakyat atau pemilih. Yang keempat, status pejabat negara, pejabat daerah, dan aparatur sipil negara yang mengajukan diri sebagai calon gubernur, bupati, dan wali kota. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang memberikan syarat bagi pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri ini tersebut dilakukan pada saat pendaftaran dirinya menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui surat pernyataan pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali. Yang kelima, pelantikan serentak gubernur, bupati, dan wali kota dan wakil gubernur, wakil bupati, serta wali kota. Setiap pejabat negara maupun pejabat pemerintahan harus dilantik terlebih dahulu sebelum menduduki jabatannya. Namun pelantikan ini harus menunggu SK jabatannya terlebih dahulu. Yang keenam, kebolehan mantan narapidana menjadi calon gubernur, bupati, wali kota, dan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota. Untuk mendapatkan menjadi calon peserta dalam pemilihan, maka setiap pasangan calon harus mendaftar ke KPU dengan satu syarat yang wajib dipenuhi adalah tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Bab 4. Landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama, landasan filosofis. Agar tercapainya tujuan dan cita-cita NKRI sebagaimana yang telah tercantum di dalam alinea keempat pembukaan dari UUD 1945, maka penyelenggaraan dari pemerintah haruslah dengan didasarkan pada hakikatnya, yakni dengan prinsip demokrasi yang terkandung di dalam Konstitusi Indonesia yang hadir secara jelas di dalam Pancasila, sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana dengan begitu, maka setiap upaya penyelenggaraan pemerintahan haruslah bergerak dalam kerangka demokrasi, nilai-nilai Pancasila yang mampu menjamin atas tegaknya kedaulatan rakyat, berjalannya prinsip permusyawaratan, dan mengedepankan hikmat kebijaksanaan bagi rakyat Indonesia, di mana hal tersebut merupakan akibat dari suatu pilkada yang berdasarkan prinsip demokrasi. Selanjutnya yakni landasan sosiologis. Dengan adanya pilkada secara serentak selalu mendapatkan permasalahan yang sama setiap gelombangnya, yakni yang pertama permasalahan di dalam penyelesaian sengketa pilkada, kemudian yang kedua adanya pendanaan yang hanya dibebankan ke daerah, kemudian yang ketiga minimnya peserta-peserta pilkada, kemudian yang keempat ASN yang tidak mampu bersifat netral menjelang pilkada, kemudian yang kelima adanya politik uang. Di dalam upaya menyikapi penyelenggaraan pilkada dan pasca putusan MK, maka perlu dilakukan penyempurnaan untuk mewujudkan proses pilkada yang lebih demokratis demi menutupi kesenjangan politik di masyarakat, yakni cita-cita demokrasi yang dihadapkan dengan realitas politik. Kemudian yang selanjutnya adalah landasan yuridis, di mana dengan adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan alat yang mampu digunakan untuk mengakomodir putusan MK terkait dengan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati,
masih multitafsir serta belum mampu mengakomodasi permasalahan yang timbul di dalam penyelenggaraan pilkada tahap pertama. Dari pembatasan MK mengakibatkan pasal-pasal tersebut tidak dapat berlaku lagi. Suatu bersifat multitafsir masih bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam pasal 5 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mensyaratkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan baik sistematika, pemilihan kata atau istilah dan bahasa hukum haruslah jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam problematika di dalam pelaksanaannya. Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan materi muatan. A. Sasaran. Sasaran dari naskah akademik ini adalah diharapkan mampu memberikan arah pengaturan bagi penyusunan rancangan undang-undang atas perubahan keempat dari Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan bertujuan agar terciptanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang berkepastian hukum, efektif, dan melindungi hak konstitusional rakyat dalam memilih dan dipilih, sehingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. B. Jangkauan dan arah pengaturan. Jangkauan dari adanya penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang ini adalah semua kepala daerah dan semua kandidat calon kepala daerah yang menjabat di daerah-daerah. Sedangkan arah pengaturan dari naskah akademik ini adalah memberikan pengaturan dalam rangka akomodasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan kepala daerah atau pilkada serta menghindari adanya berbagai kelemahan dan kekurangan yang dapat menghambat pemilihan kepala daerah di masa mendatang, terutama pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dengan meminimalisir munculnya calon tunggal, pemberian sanksi pidana secara tegas dalam menindak pelaku politik uang, pendanaan pilkada yang disesuaikan dengan daerah, pengaturan penyelenggaraan sengketa pilkada, dan lain sebagainya. Ruang lingkup materi muatan. Yang pertama adalah ketentuan umum. Kata penduduk di dalam undang-undang terkesan multitafsir jika disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang didefinisikan bahwa terkait kata penduduk berarti warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah perubahan persyaratan calon di dalam pasal 7 undang-undang tersebut, di mana ini sesuai dengan putusan MK nomor 56/PU/54/2019 di mana pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat. Perlu dilakukan perubahan rumusan huruf G dengan memperbolehkan mantan narapidana yang tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai kepala daerah kecuali terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Kemudian perlu juga dilakukan perubahan pada pasal 7 huruf S, T, dan U agar frasa tersebut tidak multitafsir. Selanjutnya adalah penghapusan ambang batas pencalonan kepala daerah pada pasal 40 ayat 1 agar tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 serta pasal 28D ayat 1 dan 3. Selanjutnya adalah penambahan pasal terkait netralitas ASN dalam pasal 70 dan 71 terkait sanksi bagi pelanggarnya. Kemudian penambahan pasal terkait definisi petahana agar tidak multitafsir dan penyamaan terkait peraturan yang bersangkutan. Kemudian yang keenam, persyaratan bagi pejabat sementara yang menggantikan tugas bagi petahana yang mencalonkan kembali dalam pilkada
dan wakil kepala daerah. Selanjutnya yang ketujuh adalah perubahan syarat pelaksanaan pilkada secara elektronik voting agar tidak menimbulkan multitafsir. Selanjutnya yang kedelapan adalah perubahan frase pada pasal yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap tindakan pidana politik uang dalam pilkada. Kemudian yang ke-9 adalah perubahan pada pasal terkait dengan nomenklatur Panwas Kabupaten Kota menjadi Bawaslu Kabupaten atau Kota. Jumlah pengawas disesuaikan dengan Undang-Undang Pemilu dan status pengawas yang berubah menjadi permanen sesuai dengan putusan MK nomor 48/PU/57/2019. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa hasil pilkada yang awalnya menjadi wewenang Badan Peradilan Khusus kini menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi atas putusan MK nomor 85/PU/55/22. Selanjutnya perubahan pasal 166 yang berkaitan dengan pendanaan pilkada. Lalu yang ke-12 adalah penghapusan pasal 200A ayat 3 karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan memang aturan tersebut dibuat dikarenakan adanya permasalahan dan sekarang permasalahan tersebut telah teratasi. Kemudian yang ke-13 adalah ketentuan mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Maka perlu diberikan tambahan pasal terkait pemerintahan daerah yang memiliki peran dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pilkada. Itu tadi presentasi